Guys, kalau seandainya kalian lagi nyari smartphone dengan harga 3 jutaan yang paling aman dan juga punya update software yang panjang banget, gue pengen rekomendasiin teman-teman semua buat ngelirik smartphone yang satu ini nih, yaitu Samsung Galaxy A16 5G. Yap, jadi ini adalah smartphone entry level premium terbaru dari Samsung yang udah gue cobain kurang lebih sekitar 2 mingguan terakhir. Dan di video kali ini, sebelum mulai mungkin gue pengen kasih tahu dulu nih, kalau smartphone ini tuh bukan buat teman-teman yang kaum mendang-mending. Yes, jadi memang si Samsung Galaxy A16 5G ini tuh menurut gue lebih ditujukan buat teman-teman yang lagi nyari smartphone entry level all-rounder yang punya keamanan tinggi dan juga punya update software yang panjang. Soalnya kalau seandainya kita merujuk dari segi harga dari Samsung Galaxy A16 5G ini, menurut gue harganya tuh bukan harga yang murah guys. HP ini dibanderol mulai dari harga 3.799.000, which is kalau seandainya kita lihat dari harga smartphone ini tuh udah nyerempet-nyerempet smartphone mid-range dari brand sebelah guys, yang secara performanya jauh lebih bagus. Makanya di video kali ini gue pengen kasih tahu kalau ini bukanlah smartphone buat teman-teman para kaum mendang-mending. Tapi kebetulan kalau seandainya saat ini teman-teman lagi gencar-gencarnya investasi di cryptocurrency ataupun di saham, teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai akhir nih. So, di video kali ini gue pengen kasih tahu kenapa teman-teman wajib banget buat ngelirik smartphone yang satu ini. Dan tanpa lama-lama, ini adalah review dari Samsung Galaxy A16 5G dan langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bakal langsung ngebahas HP ini dari segi user experience-nya dan juga security-nya dulu nih guys. Dimana mungkin agak sedikit gak biasa, kalau biasa itu kita ngebahas smartphone mulai dari desain dulu, layar dan juga yang lain-lain. Kali ini mungkin agak sedikit beda ya guys, kita tuh bakal mulai ngebahas HP ini dari segi software dan juga security-nya. Nah, jadi mungkin gue pertama-tama pengen kasih shout out dulu buat Samsung Indonesia yang ngasih update software sampai 6 tahun buat Samsung Galaxy A16 5G ini. Dimana kalau seandainya gue hitung-hitung berarti HP ini tuh kemungkinan bakal dapat update sampai Android 20 guys. Which is ini gokil banget untuk smartphone entry level. Nah, tapi sebenarnya bukan itu yang pengen gue highlight dari smartphone ini. Melainkan sebenarnya bikin gue salut banget sama HP ini adalah hadirnya fitur Samsung Knox Fold di smartphone entry levelnya Samsung nih guys. Yes, jadi bukan cuman Samsung Galaxy A series yang tinggi-tinggi aja atau Galaxy S series yang bisa menikmati fitur tersebut. Melainkan sekarang HP entry level Samsung pun juga udah bisa nikmatin fitur canggih ini nih guys. Yang tentu aja bikin smartphone ini jadi smartphone entry level paling aman. Nah, gue bisa bilang gini karena HP itu by default udah dibekali sama fitur secure folder yang udah bisa teman-teman aktifin langsung di setting. Dan menurut gue fitur secure folder ini adalah sebuah fitur yang sangat ngebantu guys untuk nambahin keamanan dari smartphone kalian, apalagi kalau seandainya kalian suka berinvestasi. Nah, gue bisa ngomong gini karena gue paham teman-teman semua yang mungkin lagi berinvestasi di cryptocurrency pasti tahu kalau sekarang tuh lagi zamannya bulan dan kripto lagi naik-naiknya. Dan biasanya tuh kalau market lagi naik-naik kayak gini tuh hacker biasanya berkeliaran di luar sana guys. Dan berpotensi mengancam smartphone kalian juga. Nah, simpelnya si Secure Folder ataupun Samsung Knox Fold ini tuh berfungsi sebagai pagar penghalang buat para hacker untuk nge-hack smartphone kalian. Soalnya dengan keberadaan fitur Secure Folder ini, teman-teman tuh bisa taruh semua aplikasi baik dari segi keuangan, app, data, ataupun yang lain-lainnya di dalam Secure Folder ini guys. Dan bisa dipastiin ini tuh anti-hack selama passwordnya tuh nggak diketahuin sama orang lain. Nah, jadi simpelnya kalau seandainya smartphone kalian hilang, mereka tuh nggak bakal bisa akses semua data yang ada di dalam Secure Folder tersebut. Atau kalau seandainya kalian nggak sengaja klik link phishing ataupun HP-nya kemasukan malware, mereka tuh nggak bisa mengakses semua hal yang ada di secure folder guys. Terus gak cuma itu, HP ini juga masih punya banyak banget fitur-fitur keamanan lainnya seperti fitur auto blocker yang berfungsi untuk ngeblok berbagai call-call nggak jelas ataupun call-call para spammers. Dan berhubung karena ini adalah video review, gue juga bakal ngebahas hal-hal lainnya nih guys. Kayak contohnya soal desain dari Samsung Galaxy A16 5G ini. Nah, memang kalau seandainya kita ngebahas dari segi desainnya, smartphone dari Samsung ini tuh punya desain yang hampir mirip di semua serinya. Soalnya kalau saya teman-teman melihat desain dari smartphone ini tuh langsung kelihatan guys. Kalau ini adalah Samsung A series.
Desainnya ini tuh kalau saya teman-teman perhatiin ini mirip banget sama kayak Samsung Galaxy A35 dan juga A55 5G. Tapi semuanya itu bakal kelihatan beda kalau seandainya teman-teman udah lihat smartphone ini dari sisi depannya nih guys. Ya emang bisa gue bilang ini tuh desainnya cukup ketinggalan di tahun 2024 menjelang 2025 ini. Cuman untungnya dari segi spesifikasi layarnya smartphone ini udah cukup oke nih guys. Jadi meskipun layarnya ini tuh pakai desain yang jadul, tapi spesifikasi layarnya udah pakai layar 6,7 inci Super AMOLED Full HD Plus berefresh rate 90 Hz. Yang dimana kalau seandainya kita ngebahas soal kualitas layarnya, ini tuh khas Samsung banget nih guys. Warnanya tuh kelihatan gonjreng, layarnya tajam dan juga punya kecerahan yang cukup bright. Dan tentu ini tuh bakal mantep banget guys. Kalau seandainya teman-teman pengen nikmatin konten ataupun film dari Samsung Galaxy A16 5G ini. Cuman memang di sini sayangnya dari segi speakernya smartphone ini tuh cuma dibekali sama setup mono speaker aja. Sama kekurangannya smartphone ini nggak dibekali sama lubang port earphone jack guys. Makanya dari segi kualitas audionya menurut gua HP ini tuh biasa-biasa aja. Nah, sebelum lanjut ke sektor berikutnya, ada yang pengen lewat dulu nih guys. Kalau seandainya kalian selama ini udah bosen sama screen protector yang gampang pecah dan juga nggak mau memproteksi layar kalian dengan maksimal, gue pengen rekomendasiin teman-teman semua untuk beralih ke screen protector andalan gue nih guys, yaitu Phoneme Flex Glass. Yap, jadi buat teman-teman yang udah ikutin channel ini dari dulu sampai sekarang ini pasti udah tahu kalau gue itu adalah user Phoneme dari lama banget. Dan si Phoneme Flex Glass ini tuh adalah screen protector yang emang udah gue andelin dari 4 tahun lalu guys. Gue bisa bilang begini karena anti gores ini tuh udah terbukti ngelindungin HP gue dan udah terbukti juga kalau ini tuh anti pecah. Dimana kalau seandainya teman-teman udah sempat nonton video gue tentang Oppo A3X, di situ gue udah cobain drop test si Phoneme Flex Glass ini nih guys. Dan HP-nya tuh aman-aman aja. Gak cuma itu, di sini Phoneme juga berani ngasih garansi kalau seandainya teman-teman salah pasang dan kalau seandainya anti goresnya ini tuh nggak presisi. Dan gak cuma HP, di sini Phoneme juga menyediakan Flex Glass ini untuk berbagai perangkat nih guys, seperti tablet, smartwatch, even head unit mobil pun mereka juga sediain buat si Phoneme Flex Glass ini. So, buat teman-teman yang penasaran bisa langsung aja cek link pembeliannya yang udah gue taruh di kolom deskripsi atau mungkin bisa cek tag produksinya juga yang udah gue taruh di sini. Karena gue bisa bilang ini adalah screen protector terbaik yang gue yakin gak bakal bikin kalian nyesel. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performa dari Samsung Galaxy A16 5G. Di sektor ini mungkin Samsung Galaxy A16 5G ini tuh bukan smartphone paling kenceng di harga 3 jutaan ya guys. Karena secara chipsetnya pun HP ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 6300 dengan RAM 8GB dan juga storage 256GB. Yang dimana dengan spesifikasi seperti ini menurut gua ini tuh bukan spesifikasi yang gaming oriented banget guys. Ini HP tuh secara performanya menurut gue lebih ditujukan buat kalian yang cari HP dengan performa yang cukup untuk menjalankan banyak aplikasi sehari-hari. Dimana sepanjang 2 mingguan terakhir ini gue udah pakai Samsung Galaxy A16 5G ini untuk kebutuhan sosial media, streaming film, chatting, dan juga untuk buka marketplace online. Ini tuh udah aman banget guys. Performanya tuh bisa gue bilang udah mencukupi banget buat teman-teman yang nyari HP dengan performa all-rounder. Even buat teman-teman ajak sesekali gaming pun HP ini tuh masih aman banget guys. Buat ngelibas Mobile Legends di grafik rata kanan dan juga Genshin Impact di grafik lowest 60 FPS. Apalagi dari segi UI-nya pun HP ini juga nyaman banget karena udah dibekali sama One UI 6.1 yang user experience-nya simple dan juga easy to use banget. Soalnya setelah gue nyobain banyak banget UI dari brand smartphone di Indonesia, bisa dibilang One UI ini tuh adalah yang paling clean dan juga bebas iklan guys. Nah, terus lanjut setelah ngebahas soal performa, kita lanjut ke sektor kamera dari Samsung Galaxy A16 5G ini. Di sektor ini, Samsung Galaxy A16 5G spesifikasi kameranya teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut ya.
Jadi smartphone ini tuh dibekali sama setup triple kamera dengan kamera utama 50 megapiksel dan ultrawide 5 megapiksel. Serta smartphone ini juga masih dibekali sama kamera makro 2 megapiksel dan punya kamera depan 13 megapiksel nih guys. Well, memang kalau seandainya kita lihat dari segi hasil fotonya, Samsung Galaxy A16 5G ini tuh masuk kategori yang cukup bagus untuk sebuah smartphone entry level. Dimana mungkin teman-teman bisa lihat sampel-sampel foto yang udah gue jepret pakai A16 5G ini ya guys. Di sini tuh kalau gue perhatiin dari segi detail, warna, HDR dan juga yang lainnya, ini tuh udah cukup oke untuk sebuah smartphone entry level. Cuman mungkin sedikit komplain gua adalah dari segi kamera ultrawide-nya nih guys. Yang kalau seandainya dipakai di kondisi low light, menurut gua hasilnya tuh jomplang banget karena nggak ada fitur night mode-nya. Di sini teman-teman bisa langsung lihat perbedaannya di mana kamera utama yang pakai night mode itu punya hasil foto yang jauh lebih bagus ketimbang kamera ultrawide-nya. Dan sebenarnya tuh gue bingung guys, kenapa Samsung tuh nggak sekalian ngasih fitur night mode di kamera ultrawide-nya. Gue bisa bilang begini karena justru kamera depan dari Galaxy A16 5G ini tuh justru udah support sama fitur night mode. Dan ternyata si fitur night mode-nya ini pun juga ngebantu banget di kondisi low light nih guys. Dan overall gue suka banget sama hasil foto kamera depan Samsung Galaxy A16 5G ini. Nah, terus lanjut ke sektor videografinya, gue jujur juga agak sedikit kecewa karena HP ini tuh cuma bisa nge-record sampai Full HD di 30 fps aja. Dimana sebenarnya sih kalau seandainya kita lihat dari segi hasil videonya, ini tuh udah cukup stabil guys. Cuman sayangnya kurang tajam aja. Ya, gue agak menyayangkan dengan harga hampir 4 jutaan, smartphone ini tuh cuma support recording di Full HD aja. Even di 60 fps pun A16 5G ini tuh masih nggak ada guys opsi perekaman videonya. Makanya gue berharap banget Samsung at least kedepannya bisa kasih update software at least di Full HD 60 fps udah cukup banget. Soalnya opsi perekamannya tuh cuma dua guys, antara HD 30 atau Full HD 30 fps. Jadi teman-teman sekarang ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy A16 5G nih guys. Jadi di sini agak gua sayangkan ini HP cuma bisa nge-record sampai 1080p 30 fps aja di segi perekaman kamera depannya. Karena kalau gua perhatiin smartphone lain yang punya budget 3 juta itu mostly udah pada pakai at least 1080p 60 fps lah untuk perekaman kamera depannya. Nah, hasilnya tuh kurang lebih kayak begini. Menurut teman-teman gimana? Di sini kalau gue lihat dari segi warnanya udah oke banget. Tapi kira-kira dari segi stabilisasinya sama audionya gimana nih? Teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi adalah pembahasan dari aspek to aspek si Samsung Galaxy A16 5G ini. Dan kalau dari segi sektor lainnya sih, seperti sektor baterai dan juga chargingnya, HP itu biasa-biasa aja sih guys. Baterainya tuh 5000 mAh dan gak dibekali sama charger di dalam paket pembeliannya. Cuman kalau kita ngomongin dari segi ketahanan baterainya, ya menurut gua udah oke lah. Standar smartphone HP entry level ataupun HP mid-range di rentang harga 3 jutaan. Well, dengan harganya yang tadi udah sempat gua spill di awal yaitu 3.799.000, sebenarnya ini adalah smartphone yang bukan untuk semua orang. Soalnya kalau saya teman-teman memang cari smartphone untuk kebutuhan gaming, multimedia, dan juga yang lain-lainnya, ini tuh bukan pilihan yang tepat buat teman-teman beli guys. Jujur masih banyak banget smartphone-smartphone di luar sana yang menawarkan value lebih menarik timbang Samsung Galaxy A16 5G ini. Tapi kalau seandainya teman-teman memang tadi seperti yang di awal gue bilang concernnya adalah dari segi keamanan sama update software yang panjang, gue bisa banget ngerekomendasiin A16 5G ini buat teman-teman beli karena dari segi performanya pun juga menurut gue masih cukup oke guys buat teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari. So, palingan segitu dulu aja video kita untuk review dari Samsung Galaxy A16 5G ini. Kalau seandainya teman-teman berminat buat melirik smartphone yang super aman ini, link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi atau teman-teman bisa langsung aja cek tag products yang udah gua taruh di bawah sini guys. So, palingan segitu dulu aja buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like video ini. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.